Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan untuk pemrograman Python. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas tentang operator pembanding. Jadi apa itu operator pembanding? Langsung aja kita bahas. Jadi operator pembanding ini kita gunakan untuk membandingkan dua nilai. Hasil dari perbandingan adalah true atau false. Jadi kita nanti mendapatkan hasil itu ya boolean ini, kalau nggak true ya false. Biasanya operator pembanding ini bisa kita gunakan untuk mencari suatu kondisi, misal nilai kelulusan. Tapi kita nanti masih butuh pengkondisian. Sekarang kita belum ada pembahasan pengkondisian, jadi kita bahas untuk pembandingnya dulu. Misal nih teman-teman, saya butuh nilai di atas 75. Kalau dia nilainya true, maka dinyatakan lulus. Nah, berarti kita butuh perbandingan ya teman-teman. Kita membandingkan antara nilai dan juga batas kelulusan. Jadi di sini saya butuh perbandingan ya teman-teman. Saya ingin membandingkan antara nilai dan juga batas ketuntasan. Kalau nilai dibandingkan dengan batas ketuntasan itu nilainya true, maka dia dinyatakan tuntas. Kalau tidak, maka dinyatakan tidak tuntas gitu. Kita lanjut aja. Di sini operator pembanding ada beberapa. Yang akan kita bahas di sini ada 6 operator pembanding. Yang pertama di sini ada sama dengan 2 kali. Di sini deskripsinya adalah sama dengan. Contohnya adalah kalau 5 sama dengan 3, berarti nilainya false karena 5 itu tidak senilai dengan angka 3. Oh ya, untuk sama dengan 2 kali ini bisa disebut sebagai sama dengan atau bisa kalian sebut sebagai senilai juga teman-teman. Biasanya saya menyebutnya senilai. Sebagai contoh teman-teman, di sini saya buka Visual Studio Code-nya, jadi saya buat sebuah variabel, misal nilai di sini. Atau nilainya di sini 75. Terus di bawah sini saya punya KKM. KKM ini kita anggap sebagai batas ketuntasan suatu nilai, teman-teman. KKM di sini kita berikan 75. Oke. Terus di bawah sini kita coba print untuk nilai kita bandingkan dengan KKM. Jadi kalau di sini nilai itu 75, KKM-nya 75, berarti harusnya dia senilai dong, teman-teman. Kalau ini kita bandingkan, harusnya dia menghasilkan nilai true. Coba di sini kita jalankan. Oke, nilainya true. Tapi ternyata kalau kita punya nilai yang nilainya tidak sama dengan KKM atau tidak senilai, misal di sini nilainya 74, KKM-nya 75, kalau ini kita jalankan, dia menghasilkan false teman-teman, karena dia tidak senilai. Kita coba modifikasi ya teman-teman, untuk nilai itu adalah input ya, jadi dia tipe datanya integer, kita berikan input, terus kita berikan narasi di dalamnya nilai, kita berikan titik 2. Kita coba geser sedikit biar kelihatan untuk skripnya semuanya. Oke, seperti ini. Coba kita jalankan teman-teman. Saya CLS dulu. Oke. Nah, di sini akan muncul tulisan nilai titik 2. Misal di sini kita isikan 80 nilainya. Kita enter. False ya. Jadi 80 itu tidak senilai dengan 75. Sehingga dia menampilkan false. Kalau di sini kita jalankan sekali lagi. Nilainya adalah 75, kan sama ya yang kita inputkan dengan KKM, berarti dia menghasilkan true gitu ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada tanda seru sama dengan atau kita sebut sebagai tidak sama dengan atau tidak senilai. Jadi seperti angka di sini tadi, 5 dan 3 itu tidak senilai. Sehingga kalau di sini kita operasikan 5 tidak senilai 3, dia hasilnya true karena memang dia tidak senilai gitu. Saya coba di sini di outputan saya CLS. Oke, di sini operasinya kita berikan tidak senilai. Oke, di sini kita coba jalankan. Oke, nilainya misal di sini kan KKM 75. Di sini nilainya saya berikan 75. Dia kan sama ya, senilai. Harusnya dia bernilai false karena 75 itu senilai dengan 75. Nah, dia senilai. Kalau di sini operasinya tidak senilai, maka dia menghasilkan false, teman-teman. Oke, di sini saya berikan sekali lagi. Misal nilainya 35 ya. 35 ini tidak senilai dengan KKM, sehingga harusnya kalau di sini kondisinya nilai tidak senilai KKM, harusnya dia adalah true. Oke, seperti itu saya CLS. Kita lanjut. Selanjutnya di sini adalah lebih besar dari, teman-teman. Jadi lebih besar dari seperti di sini contohnya 5 itu lebih besar dari 3. Karena dia benar, 5 itu lebih besar dari 3, maka menghasilkan kondisi true gitu. Saya coba di sini, kita berikan lebih besar dari ya. Oke, jadi di sini untuk yang lebih besar dari 75 itu mulai dari 76, teman-teman.
75 sendiri itu tidak masuk ke lebih besar dari, karena dia nilainya senilai. Berarti kalau kita diminta nilai yang berada di atas 75 atau lebih besar dari 75, itu kita bisa ambilkan nilai mulai dari 76 sampai ke atas. 76, 77 sampai tak terhingga nanti. Kalau nilainya maksimal 100 berarti 76 sampai 100 itu nilainya lebih dari 75. Coba di sini kita jalankan. Oke, kalau nilai di sini saya berikan 70, berarti kan dia lebih kecil ya daripada KKM. Kalau di sini kita jalankan, harusnya dia false. Karena 70 itu tidak lebih dari 75. Sehingga dia false nilainya. Beda ceritanya, kalau kita inputkan angka 80, dia akan menghasilkan nilai true. Karena 80 ini lebih besar dari 70, 75 gitu teman-teman. Lanjut di sini ada lebih kecil dari atau kurang dari ya. Jadi 5 kalau kurang dari 3 itu false. Karena 5 itu nilainya lebih besar daripada angka 3. Kalau di sini kita berikan operasi kurang dari atau lebih kecil dari, maka dia menghasilkan false. Karena kondisinya ini salah teman-teman. 5 itu tidak kurang dari 3, tapi dia lebih dari 3. Kalau kondisinya seperti ini, nilainya adalah false. Saya coba di sini saya CLS. Oke, di sini kita berikan kurang dari. Ya. Kita coba jalankan. Kalau saya di sini inputkan nilainya adalah 70, karena 70 itu kurang dari KKM, maka 70 ini kan kurang dari 75, sehingga dia menghasilkan nilai true. Karena 70 dibandingkan dengan 75 itu kurang dari. Kalau di sini operasinya kurang dari, maka dia sesuai dengan kondisi yang kita berikan, yaitu true. Kita coba sekali lagi. Kalau nilainya adalah 75, karena dia sama dengan atau senilai, dia tidak kurang dari juga tidak lebih dari, kita jalankan tetap false ya teman-teman. Karena dia tidak kurang dari dan juga tidak lebih dari, tapi dia adalah sama dengan. Sekali lagi saya jalankan, misal nilainya 76, oke. 76 itu sudah lebih dari 75, sehingga kalau kita jalankan, dia akan bernilai false. Dia tidak kurang dari, karena dia lebih dari. Gitu ya teman-teman, kita CLS. Selanjutnya lebih dari atau sama dengan dan juga kurang dari atau sama dengan. Jadi bedanya dengan yang lebih dari dan juga lebih kecil dari, dia ada sama dengannya. Jadi misal teman-teman, kalau kita diminta nilai lebih dari atau sama dengan 75, berarti mulai dari 75-nya ikut, 76, 77 karena dia atau sama dengan. Kalau sama dengannya sudah memenuhi, maka dia dianggap true. Lebih darinya memenuhi, dia dianggap true gitu teman-teman. Ya contoh di sini ya, langsung kita bahas dua, lebih dari dan juga lebih kecil dari. Oke teman-teman, di sini kita berikan dua kondisi. Jadi yang pertama adalah kurang dari atau sama dengan. Yang di bawah sini kita berikan lebih dari atau sama dengan. Kita coba dua operasi sekaligus. Nah sebelumnya di sini kita coba berikan narasi ya. Jadi di sini nilai kita ketikkan dulu. Lalu di sini kita berikan operasinya. Operasinya itu kita jadikan string biar kita tahu yang atas itu kurang dari atau sama dengan. Berarti nilai kurang dari atau sama dengan KKM ya. Kita berikan untuk variabel KKM. Oke, terus kita berikan titik 2 di sini. Oke, seperti ini. Kita geser dulu biar kelihatan semua skripnya. Kalau enggak kita kecilkan ya, segini. Ini kita geser. Oke, seperti ini. Kalau sudah yang di bawah sini, ini saya copy teman-teman. Lalu saya paste di bawah sini. Ya, untuk yang kurang dari ini kita ubah menjadi lebih dari. Oke. Kalau sudah di sini kita jalankan. Ya, kalau kita menginputkan seperti ini, misal nilai 76. Oke. Nilai 76 itu dia lebih dari KKM, ya. Berarti kalau kondisinya dia nilai lebih dari atau sama dengan KKM, karena dia lebih dari, maka untuk yang bawah ini harusnya dia bernilai true. Yang atas dia akan bernilai false. Sehingga kalau kita jalankan, 76 lebih dari atau sama dengan 75 dia true. Tapi 76 kurang dari atau sama dengan 75 dia nilainya false. Ya karena ini 76 itu enggak kurang dari 75, tapi dia lebih dari 75. Nah, beda cerita kalau di sini kita tampilkan seperti ini. Nilainya kita 75 nih. 75 ini dia kurang dari atau sama dengan KKM juga. Tapi dia lebih dari atau sama dengan KKM juga. Karena dua-duanya
Jadi unsur sama dengannya memenuhi. 75 ini sama dengan KKM. 75 di bawah juga sesuai dengan sama dengan KKM. Sehingga kalau kita jalankan, dua-duanya bernilai true. Karena 75 kurang dari atau sama dengan 75, karena ada sama dengannya ya. 75-nya ngikut, mulai dari 75, 74, 73, dan seterusnya. Dan di sini 75 lebih dari atau sama dengan 75. Ya, lebih darinya ngikut, sama dengannya juga ngikut. 75 mulai dari 75, 76, 77, dan seterusnya. Makanya dia bernilai true. Seperti itu ya teman-teman. Ya ini nanti sangat berguna untuk kita mengklasifikasikan mulai dari nilai, berat badan, mungkin nanti ada suhu dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan operator ini untuk mencari suatu kondisi yang bisa kita jadikan keputusan untuk melakukan sesuatu di program kita teman-teman. Oke, mungkin itu dulu teman-teman pembahasan kita untuk operator pembanding ini. Nanti kita akan coba lanjutkan dengan pembahasan yang lain untuk kita kombinasikan sebagai sebuah studi kasus. Sekian pembahasan kali ini teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Tetap saksikan video-video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.